Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila. Saya dari kelas 01 PIDP 007. NIM saya 241010800718. Di sini saya akan menjelaskan 5 soal pertanyaan persamaan kuadrat. Langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung bahas aja soalnya. Yang pertama itu ada satu buah persamaan, yaitu X pangkat 2 dikurang 8 X plus 9 sama dengan 0. Cara yang pertama itu adalah metode pemfaktoran. Lalu kita tulis kembali soal yang pertama, yaitu ada X pangkat 2 minus 8X plus 9 sama dengan 0. Kita cari bilangan yang jika dikali menghasilkan 9 dan jika dijumlahkan menghasilkan minus 8. Bisa kita lihat, kita mendapat X plus 1 dan X minus 9. Plus 1 dikali minus 9 hasilnya positif 9, dan jika ditambah plus 1 ditambah minus 9 hasilnya negatif 8. Untuk mencari penyelesaiannya yaitu X plus 1 sama dengan 0 dan X sama dengan minus 1. Kenapa menjadi minus 1? Karena plus 1 pindah ruas ke kanan dan menjadi negatif. Untuk penyelesaian yang kedua, sama, tinggal dipindah ruaskan saja. Jadi X minus 9 sama dengan 0, X sama dengan positif 9. Dan inilah hasil dari metode pemfaktoran. Cara yang kedua itu adalah melengkapi kuadrat. Kita tulis saja soalnya, yaitu X pangkat 2 minus 8X plus 9 sama dengan 0. Kita turunkan X pangkat 2 minus 8X sama dengan minus 9. Kenapa minus 9? Karena 9-nya kita pindah ruaskan. Untuk metode melengkapi kuadrat itu tidak ada penyelesaiannya. Kenapa? Karena sudah saya hitung tadi bilangannya tidak ada yang sesuai dengan soal yang diberikan. Dan untuk cara yang ketiga itu adalah rumus ABC. Diketahui A-nya adalah 1 dan B adalah minus 8. C-nya adalah 9. Lalu kita masukkan rumus ABC, yaitu X 1,2 sama dengan minus B plus minus akar minus B pangkat 2 dikurang 4A kali C. Lalu dibagi 2 per sama dengan minus 8 itu dari nilai B plus minus akar, masukkan nilai B kembali, itu minus 8 pangkat 2 minus 4 lalu kali 1 kali 9 per 2 sama dengan kembali 8 plus minus akar 64 itu dari minus 8 kuadrat. Lalu 4 kali 1 kali 9 itu adalah 36 per 2. Sama dengan kembali
8 plus minus akar 4 kali 7. 4 kali 7 dari mana? Itu dari 64 kurang 36 itu kan 28. Jadinya akar dari 28 itu 4 kali 7. Lalu sama dengan 8 plus minus 2. Akar 7 per 2. Ini kita bisa langsung coret saja duanya. Karena beda ruas ya, jadinya bisa dicoret. Jadi hasilnya itu 8 plus minus akar 7. Jadi hasil dari X1 itu sama dengan 8 plus akar 7. Dan X2-nya adalah 8 minus akar 7. Jadi, untuk soal yang pertama itu tidak ada penyelesaiannya karena hasilnya itu berbeda-beda. Untuk soal yang kedua itu ada persamaan kuadrat 8x kuadrat minus 8x plus 6 sama dengan 0. Yang pertama itu kita akan mencoba metode pemfaktoran. Kita tulis kembali saja soalnya, yaitu ada 8x kuadrat minus 8x plus 6 sama dengan 0. Dan kita cari saja bilangan yang jika dikali menghasilkan plus 6 dan jika dijumlahkan menghasilkan minus 8. Tapi dari perhitungan saya, untuk persamaan 8x kuadrat minus 8x plus 6 sama dengan 0 itu tidak bisa diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Kenapa? Karena bilangannya tidak ada yang sesuai. Yang kedua adalah metode melengkapi kuadrat. Kita tulis kembali saja pertanyaannya, yaitu 8x kuadrat minus 8x plus 6 sama dengan 0. Lalu turunkan x kuadrat minus x plus 6 per 8 sama dengan 0. Lalu x kuadrat minus x, kalikan masing-masing 1/4, jadi plus 1/4 sama dengan minus 6 per 8 ditambah 1/4. Buka kurung x plus 1/2 tutup kurung akar kuadrat sama dengan minus 6 plus 2 per 8. Hasilnya itu minus 4 per 8. Kalau disederhanakan menjadi minus 1/2. Akar, buka kurung x plus 1/2 tutup kurung, lalu pangkat 2 sama dengan akar minus 4 dan akar minus 1/2. X plus 1/2 sama dengan akar 1/2 plus minus min 1/2. Yang ketiga itu ada metode rumus ABC. Diketahui A-nya itu adalah 8, B-nya adalah minus 8, dan C-nya adalah 6. Lalu kita tulis saja rumus ABC-nya. 1x1,2 sama dengan minus B
plus minus akar B kuadrat minus 4 dikali AC per 2A. Lalu masukkan saja nilai B-nya yaitu minus 8, lalu plus minus akar minus 8 kuadrat dikurang 4 dikali 8 dikali 6 per 2 dikali 8 sama dengan kembali yaitu 8 plus minus akar 64 hasil dari 8 pangkat 2 dan 192 itu dari 4 kali 8 dikali 6 dan 1 kali 8 itu 16 sama dengan 8 plus minus akar minus 128 per 16 sama dengan 8 plus minus 2 akar 32 per 16. X1 nya itu adalah 8 plus 2 akar 32 per 16. Itu kita coret saja karena emang habis ya semuanya, jadi hasilnya itu akar 32. Yang X2 itu sama dengan 8 minus 2 akar 32 per 16. Coret lagi saja, jadi hasilnya minus akar 32. Jadi untuk soal nomor 2 ini juga tidak ada penyelesaiannya karena memang hasil dari ketiga cara tersebut berbeda-beda. Untuk soal yang ketiga itu ada dua persamaan kuadrat, dua variabel. Persamaan yang pertama yaitu 2x plus 3y sama dengan 12. Ini kita misalkan dengan persamaan ke-1. Lalu untuk persamaan yang keduanya itu ada x min y sama dengan 8. Ini kita misalkan dengan persamaan kedua. Nah, kalau untuk metode substitusi antara salah satu persamaan, baik persamaan 1 atau 2, ini harus ada yang kita buat menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Di sini saya pilih persamaan yang kedua, menjadi X sama dengan 8 plus Y. Karena Y itu minus, jadi jika dipindah ruaskan itu menjadi positif Y. Barulah kita di sini bisa mensubstitusikan. Saya di sini akan mensubstitusikan persamaan ke-1 dan kedua. Nah, perhatikan setiap X pada persamaan kedua itu kita ganti dengan persamaan ke-1, maka kita tulis dengan 2, 8 plus Y plus 3Y sama dengan 12. Lalu kita kali silangkan saja, jadi 2 kali 8 itu 16 dan 2 kali Y itu 2Y, dan turunkan 3Y sama dengan 12. Selanjutnya kita langsung kelompokkan saja 2Y dengan 3Y dan 16 dengan 12. Kita tulis 2Y plus 3Y sama dengan 12. 16 pindah ruas menjadi minus 16. Kita tulis lagi 5Y sama dengan minus 4 dan Y sama dengan
minus 4 per 5. Ini dia hasil dari Y. Nah, kalau sudah mendapat nilai Y, maka tinggal mencari nilai X. Gimana caranya? Kita substitusikan saja nilai Y tadi ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua tadi itu kan X sama dengan 8 plus Y. Jadi, masukkan nilai Y-nya, yaitu minus 4 per 5. X sama dengan 36 per 5. Jika disederhanakan itu bisa menjadi 71 per 5. Ini dia hasil dari X-nya. Jadi nilai dari persamaan nomor 3 ini adalah X sama dengan 36 per 5 atau 71 per 5, dan Y-nya adalah minus 4 per 5. Untuk soal yang keempat itu juga dua variabel. Persamaan yang pertama yaitu X plus 4Y sama dengan 20. Dan persamaan yang keduanya itu 3X minus 2Y sama dengan 8. Di sini kita misalkan persamaan 1 dan persamaan 2. Perhatikan persamaan ke-1, mudahnya itu kita rubah saja menjadi X sama dengan 20 minus 4Y. Lalu barulah kita bisa mensubstitusikan. Saya di sini akan mensubstitusi persamaan ke-1 dan ke-2. Nah, perhatikan kembali setiap X pada persamaan kedua ini kita rubah saja, masukkan persamaan ke-1 yaitu 20 minus 4Y minus 2Y sama dengan 8. Lalu kita kali silangkan saja, 3 kali 20 60 dan 3 kali 4Y minus 12Y minus 2Y sama dengan 8. Lalu kita kelompokkan saja, minus 12Y dengan minus 2Y, 60 dengan 8. Jadinya kita tulis minus 12Y minus 2Y sama dengan 8 minus 60. Hasilnya minus 14Y sama dengan minus 52. Lalu minus Y sama dengan minus 52 per 14. Kita coret saja masing-masing negatifnya, jadinya menjadi positif. Y sama dengan 52 per 14. Jika disederhanakan itu bisa menjadi 26 per 7. Dan ini dia hasil dari Y-nya. Nah, kalau sudah mendapat nilai Y, maka kita tinggal mencari nilai X. Gimana caranya? Kita substitusikan kembali. Kita substitusikan nilai Y sama dengan 26 per 7 ke persamaan ke-1. Nah, persamaan ke-1 tadi itu kan X sama dengan 20 min 4Y. Jadinya 20 min 4, kita masukkan saja nilai Y-nya yaitu 26 per 7.
sama dengan 20 minus 104 per 7 sama dengan X sama dengan 36 per 7. Jika disederhanakan itu bisa menjadi 5 1 per 7. Ini dia hasil dari X nya. Jadi nilai dari soal nomor 4 ini, X nya itu adalah X sama dengan 36 per 7 atau 5 1 per 7. Dan nilai Y-nya itu adalah Y sama dengan 26 per 7 atau 35 per 7. Oke, kita sekarang bakal bahas soal yang terakhir. Sini ada 3 buah persamaan dengan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan pertama itu ada 5x min 2y plus 3z sama dengan 16. Jadi ini kita misalkan dengan persamaan pertama. Lalu persamaan kedua itu ada 2x plus y min z sama dengan 4. Ini kita misalkan dengan persamaan kedua. Lalu ada x min 3y plus 3z sama dengan 8. Ini kita misalkan dengan persamaan ketiga. Lalu kita eliminasi persamaan ke lebih mudahnya saya bakal ngambil ke 1 dan ketiga. Kita tulis kembali saja persamaan ke 1 yaitu 5x min 2y plus 3z sama dengan 16. Dan persamaan yang keduanya yaitu x min 3y plus 3z sama dengan 8. Karena di sini tandanya positif semua, jadi kita kurangi saja dan tinggal dicoret 3z nya. Kita turunkan, hasilnya 4x plus y sama dengan 8. Ini kita misalkan dengan persamaan keempat. Lalu kita eliminasi kembali persamaan. Saya pilih ke 1 dengan persamaan ke 2. Kita tulis ulang saja persamaan ke satunya itu 5x min 2y plus 3z sama dengan 16. Dan persamaan keduanya itu ada 2x plus y minus z sama dengan 4. Karena di sini z-nya tidak sama, jadi kita kali saja. Yang atas kita kali 1 dan yang bawah kita kalikan 3. Hasilnya itu 5x minus 2y plus 3z sama dengan 16. Dan yang bawahnya itu 6x plus 3y minus 3z sama dengan 12. Lalu kita hasilkan saja. Karena tandanya berbeda, jadi kita jumlahkan.
hasilnya 11x plus y sama dengan 28. Ini kita misalkan dengan persamaan kelima. Jika sudah menemukan dua persamaan dua variabel, maka selanjutnya kita tinggal mengeliminasi persamaan keempat dan persamaan kelima. Kita tulis saja persamaan keempatnya, yaitu 4x plus y sama dengan 8, dan persamaan kelimanya 11x plus y sama dengan 28. Karena tandanya sama, jadi kita kurang saja. Hasilnya minus 7x sama dengan minus 20. Lalu minus x sama dengan minus 20 per 7. Karena di sini sama-sama minus, jadi kita bisa langsung coret saja menjadi positif. Jadinya x sama dengan 20 per 7. Jika disederhanakan itu bisa menjadi 26 per 7. Ini dia hasil dari x-nya. Jika kita sudah menemukan nilai x-nya, maka kita tinggal substitusikan nilai x sama dengan 20 per 7 ke persamaan keempat. Nah, persamaan keempat itu tadi kan 4x plus y sama dengan 8. Jadi 4, x-nya kita ganti dengan 20 per 7 plus y sama dengan 8. 80 per 7 plus y sama dengan 8. Y sama dengan 80 per 7 kita pindah ruaskan menjadi negatif 80 per 7. Lalu y sama dengan 56. 56 dari mana? Itu dari 8 kali 7 minus 80 per 7. Y sama dengan minus 24 per 7. Jadi ini dia hasil dari nilai y. Jika sudah mendapatkan nilai x dan y-nya, maka kita tinggal mensubstitusikan persamaan lebih mudahnya ke 3 saja. Kita masukkan persamaan ketiga, yaitu 2x plus y min z sama dengan 4. Lalu 2, x-nya kita ganti dengan 20 per 7 plus y-nya kita ganti juga dengan minus 24 per 7 minus z sama dengan 4. Lalu hasilnya yaitu 64 per 7 minus z sama dengan 4. Minus z sama dengan 4 minus 64. Kenapa minus? Karena dia pindah ruas ke kiri. 64 per 7. Kita tambahkan per 1 biar gampang aja. Terus sama dengan 28. 28 itu dari 4 kali 7. Lalu minus 64 per 7.
28 minus 64 yaitu minus 36/7. Karena ini sama-sama negatif, jadi kita bisa hilangkan saja dua-duanya menjadi positif. Z sama dengan 36/7. Jika disederhanakan bisa menjadi 51/7. Ini dia hasil dari Z-nya. Jadi nilai dari soal yang kelima ini memakai metode eliminasi dan substitusi. X-nya itu adalah 20/7 atau 26/7. Dan Y-nya itu adalah minus 24/7. Z-nya adalah 36/7 dan jika disederhanakan itu menjadi 51/7.